Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga tetap dalam keadaan bahagia, selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk mempelajari lebih dalam tentang pengantar ilmu manajemen dan bisnis, terutama pada topik yang ketiga ini, yakni tentang manajemen. Oke teman-teman, kemarin kita sudah belajar tentang apa itu bisnis. Kemudian kita juga belajar tentang produksi, teman-teman juga sudah survei di UKM atau usaha-usaha yang ada di sekitar teman-teman, sehingga, sudah waktunya kita juga menginjak ke teori yang ketiga, yakni tentang manajemen. Oke, ketika teman-teman, survei kemarin, melihat-lihat kemarin, pasti teman-teman juga melihat bahwa setiap kegiatan bisnis di sana ada yang namanya produksi, atau ada yang namanya kegiatan-kegiatan yang, isinya itu melayani atau memenuhi kebutuhan dari masyarakat. Ketika proses melayani kebutuhan masyarakat, ketika proses memproduksi dan lain-lain, ketika menjalankan suatu bisnis, maka teman-teman pasti melihat bahwa setiap sesuatunya itu ada hal-hal yang butuh diatur. Entah terkait dengan jumlah produksi, entah terkait dengan bagaimana kapan melayani, kapan produksi ini berhenti, kapan produksi ini dimulai, bagaimana cara memulainya, bahan-bahan apa saja yang dimasukkan, dan lain-lain. Itu semua harus diatur sedemikian rupa sehingga lebih terorganisir dan baik. Yang mengaturnya adalah pemiliknya biasanya. Tapi kalau tidak ada pemiliknya, biasanya seorang yang diberi tanggung jawab untuk mengatur itu semua. Dan orang yang diberi tanggung jawab itu biasa kita sebut dengan manajer. Oke, baik perusahaan besar atau perusahaan kecil, itu pasti butuh koordinator, pasti butuh seorang yang bisa, menjalankan bisnis itu, mengarahkan orang-orang yang ada di sana itu, mengarahkan sumber daya yang ada di sana itu, di bisnis tersebut sehingga, bisa berjalan sesuai dengan tujuan pemilik. Karena apa? Karena biasanya dalam satu bisnis, apalagi bisnis besar atau bisnis kecil pun, yang di sana itu ada keluarga dan menyangkut keluarga dan lain-lain, pasti ada yang namanya pengaturan-pengaturan, dan pengaturan-pengaturan tersebut tidak jauh, dengan, apa namanya, dengan arti sebuah manajemen. Arti penting manajemen, semua organisasi tanpa memandang apakah besar atau kecil, mencari laba atau nirlaba, nasional atau domestik, semuanya itu akan mengkombinasikan sumber daya yang ada dalam organisasi tersebut, baik manusianya, finansial, dan lain-lain itu, untuk mencapai keuntungan atau mencapai tujuan dari perusahaan. Makanya menurut, Profesor Wibowo tahun 2019, semua organisasi tanpa memandang apakah besar atau kecil mencari keuntungan laba, domestik atau domestik, pasti menggunakan kombinasi dari sumber daya manusia, finansial, fisik, dan informasi untuk mencapai tujuan tersebut, dan dengan cara mengkoordinir pekerjaan tersebut, yakni dengan manajemen yang bagus. Makanya, ini saya gambarkan ada di samping di gambar tersebut kan banyak orang-orang yang sebenarnya sudah, memiliki keahlian masing-masing, sudah memiliki kompetensi di masing-masing, kemudian mereka diatur sedemikian rupa sehingga mereka bisa menggunakan sumber daya yang ada di perusahaan, sehingga bisa mencapai tujuan dari perusahaan tersebut. Kemudian pengertian manajemen menurut, Mary Poker Follett ini, tahun 90-an ini, Mary Poker Follett menyatakan bahwa manajemen adalah the art of getting things done through people, yang artinya manajemen adalah seni dalam mendapatkan sesuatu melalui orang lain. Manajer itu seseorang yang mampu mengarahkan orang lain untuk mencapai tujuan dari perusahaan.
menyuruh pekerjanya untuk menjualkan produknya, menyuruh pekerjanya untuk memproduksi, menyuruh pekerjanya untuk menghitung keuangan agar perusahaan tidak rugi. Itu adalah tugas dari manajer yang merupakan gambaran dari praktek dari sebuah manajemen. Kemudian evolusi pemikiran manajemen. Oke. Evolusi pemikiran manajemen. Ketika Mas, evolusi pemikiran manajemen itu artinya ada perubahan dari pola pikir. Apa itu sih manajemen? Teori perkembangan teori manajemen. Oke, menurut Robin dan Colter tahun 2016, di halaman 52 menyatakan bahwa tahapan manajemen itu yang pertama adalah early management atau tahap awal manajemen. Contoh mudahnya adanya pembangunan Candi Borobudur, pembangunan Tempel Cina, piramida Mesir, dan lain-lain. Kemudian tahap yang kedua yakni Industrial Revolution atau revolusi industri pertama. Sehingga yang di sana itu Adam Smith pun mulai mengeluarkan teorinya yakni tentang division of labor, kemudian job specialization. Kemudian yang ketiga yakni bureaucratic organization atau birokrasi organization. Yang menurut Weber, ciri-ciri birokrasi organisasi yakni pertama ada division of labor, authority hierarchy, formal selection, formal rules and regulation, dan yang kelima impersonality and career orientation. Yang keempat adalah knowledge management, dan yang kelima evidence-based management, yakni manajemen berbasis fakta. Oke, early management. Ini adalah gambar piramida. Ini adalah gambar Borobudur, tembok Cina, dan ada lagi bangunan di Roma. Oke, ini adalah bentuk nyata bahwa manajemen itu sebenarnya itu sudah ada. Sejak zaman dulu itu ada. Bukan secara teori tapi secara praktek. Di mana ada seorang yang mampu mengerahkan orang lain untuk membuat sesuatu sesuai dengan keinginannya. Nah, ini adalah contoh-contohnya piramida. Ini tidak mungkin ini dibangun oleh raja itu sendiri. Dia ngangkat-ngangkat batu sendiri, dia memotong-motong batu sendiri, tidak mungkin. Ini pasti ada yang namanya arsiteknya. Kemudian arsiteknya itulah yang menyuruh manajer, mungkin pada saat itu bukan manajer, mungkin kayak kepala tukang atau kepala apa untuk membuat ini semua. Membuat tembok Cina, membuat piramida, membuat ini kan semua gambaran bahwa sebenarnya manajemen sejak zaman dahulu itu sudah ada. Cuman dalam hal praktek, bukan hal teori. Masih berbicara tentang manajemen. Bangunan tersebut dibangun pada zaman dahulu, di mana sumber daya pada zaman dahulu tersebut masih terbatas, tidak didukung dengan peralatan yang canggih. Tapi bangunan itu jadi dan tetap kokoh sampai sekarang. Yang artinya arsitek pada zaman dulu itu sudah sangat bagus meskipun tidak didukung dengan sumber daya kayak peralatan yang bagus, tapi mereka didukung dengan pengaturan sumber daya yang terkoordinir. Dari skill manajemen menandakan kalau orang-orang pada zaman dahulu sudah mulai memperhatikan term manajemen dalam arti yang sederhana, seperti yang saya katakan barusan. Kemudian early management, adanya kerajaan-kerajaan di Indonesia, ini juga bisa saya katakan menurut saya sendiri pribadi itu sudah ada juga praktek manajemen. Ya ini contohnya bahwa kerajaan-kerajaan Quraisy di Indonesia itu sudah ada, dan para raja, para penggawa-penggawanya itu ketika melakukan sesuatu, kecuali perang loh ya, mereka kalau perang kan ikut perang, tapi kalau dalam hal pembangunan, dalam hal menata masyarakat, mereka sudah memikirkan bagaimana mendelegasikan kepada senopati menyuruh prajurit dan lain-lain. Itu artinya ada praktek yang namanya manajemen. Meskipun tidak sebagus dengan pemerintahan sekarang. Sehingga menurut Robin dan Colter, keadaan ini disebut dengan tahap early management atau tahap awal manajemen. Ya, manajemen arti sederhana tadi itu melakukan sesuatu sesuai keinginan kita, tapi dengan cara menyuruh orang lain.
Ini gambarnya raja sedang memerintah para punggawanya. Kemudian teori manajemen awal ini menjelaskan pengertian administrasi, yaitu mencapai tujuan perusahaan atau organisasi melalui orang lain. Praktek sederhana ini mungkin saja masih terjadi sampai saat ini. Bisa Anda lihat, bisa teman-teman lihat di mana saja sebenarnya. Kalau semua ada usaha kecil, dia punya anak buah, pasti biasanya anak buah itu ya disuruh melayani konsumen. Ya kalau semua ada produksi ya disuruh produksi. Contohnya di sini di sekitar rumah saya itu ada salah tetangga saya itu kerja di kerupuan. Jadi tugasnya ya buat kerupuk, habis buat kerupuk, kemudian jemur kerupuk. Kalau kemudian disuruh bikin teh ya bikin teh. Kalau suruh bikin kopi, suruh nyapu, suruh bersih-bersih, ya bersih-bersih. Itu adalah gambaran bahwa praktek yang sederhana ini itu masih terjadi sampai saat ini. Atau kalau kalian lihat di mana di toko-toko bangunan yang besar, itu kan bosnya kan enak kalau semua nyuruh anak buahnya, tolong pindahkan barang ini, tolong layani, tolong antarkan barang ini lah. Kalau semua suruh nyapu semua. Itu artinya kan tidak ada pembagian job yang jelas, yang mereka tahu mereka menuruti saja apa yang dikatakan oleh bosnya. Kemudian muncullah tahap yang kedua, ini Industrial Revolution atau revolusi industri. Yang menurut Adam Smith tahap manajemen berikutnya yakni adanya teori division of labor dan job specialization. Division of labor itu apa sih? Division of labor itu pembagian kerja. Jadi kalau yang tahap awal itu pekerjanya disuruh ngapa-ngapain, tapi kalau division of labor ini enggak, pekerjaannya itu sudah ada pekerjaannya sendiri. Contohnya kalau pekerjaannya itu bagian memproduksi, maka dia hanya disuruh bagian produksi saja. Kalau seumpama dia bagian administrasi, dia akan bagian administrasi saja. Kalau dia bagian penjual, dia akan bekerja sebagai penjual saja. Itu yang namanya division of labor. Kemudian sehingga memunculkan teori yang selanjutnya, ini job specialization. Division of labor pengertian adalah pemecahan pekerjaan yaitu tugas-tugas yang sempit dan dikerjakan secara berulang-ulang. Dan ini terjadi pada revolusi pertama. Bisa digambarkan bahwa bos ini membagikan pekerjaan kepada setiap karyawannya sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh karyawannya. Kemudian Industrial Revolution by Adam Smith. Selanjutnya, dengan adanya division of labor, maka pekerja akan melakukan pekerjaan yang sudah ditentukan dan tidak perlu melakukan pekerjaan yang baru. Yang artinya sama halnya lah kalau semua kita itu sudah sering melakukan hal-hal yang biasa kita lakukan, maka itu akan menjadikan kita itu lebih ahli dalam bidang tersebut. Kalau kita biasa contoh mudahnya kita mempunyai kita bekerja di perusahaan perhotelan seumpama kita sudah kita diletakkan di bagian pemasaran, maka mau tidak mau kita harus sering untuk mencari pelanggan, melayani pelanggan, kemudian menanyakan kepuasan mereka. Ketika itu sering terjadi berulang-ulang, maka kita akan terbiasa. Itu cuman kalau gambaran sekarang. Cuman kalau gambarnya dulu, pada zaman dahulu kan kebanyakan orang kan membuat barang kayak kalau pada zaman dahulu itu memproduksi peralatan-peralatan, memproduksi baju dan lain-lain. Orang yang sudah terbiasa mencetak baju terus menerus melakukan memproduksi baju atau menggunting atau menjahit baju, maka lama-lama dia akan menjadi ahlinya. Nah, itu yang dimaksud dengan division of labor. Jadi kalau semua terjadi di perusahaan manufaktur itu membuat baju ya, nanti ada bagian sendiri, ada yang bagian menjahit sendiri, ada yang bagian memotong sendiri. Semakin sering dia menjahit, maka dia akan semakin
lancar. Semakin sering memotong baju, maka potongannya akan semakin bagus. Semakin sering dia menjualkan baju, maka semakin sering dia meningkatkan kemampuannya untuk menjual barang dari produsen tersebut. Jadi itu yang disebut dengan division of labor. Jadi ada bagian-bagian sendiri yang dari bagian tersebut akhirnya nanti akan melahirkan job specialization sendiri-sendiri. Ini merupakan bentuk dari perkembangan evolusi pemikiran dari manajemen sendiri. Adanya perubahan manajemen ini membuat munculnya teori baru, ini job specialization, di mana setiap pekerja harus memiliki keahlian khusus dalam satu pekerjaannya. Jadi ya semakin bagus akhirnya orang-orang yang mereka punya keahlian diletakkan di keahliannya tersebut. Jadi kalau orang sudah biasa, tentunya tadi manufaktur di bagian pekerjaan biasa menjahit, mereka dengan akan ahli dijahit. Kalau sama dia ahli di tenun, maka dia akan ditaruh di bagian tenun dan mengerjakan menenun kain. Kalau semua di gambaran dulu, itu mungkin kalau semua ada pekerjaan sudah dia biasa di bagian konstruksi, membangun rumah, membangun jembatan dan lain-lain, maka ini bagian konstruksi akan bekerja di bagian konstruksi saja. Tentunya yang kedua yang ini, kalau semua ada orang yang biasa bekerja di bagian permesinan, ya mereka akan ahli di bagian mesin sendiri, spesialis mesin. Dan bagi yang biasa melakukan jual beli atau menjual barang, dia akan spesialisasi bagian menjual barang. Itu yang disebut dengan job specialization. Kemudian tahap yang ketiga yakni bureaucratic organization. Pada tahap selanjutnya dari evolusi pemikiran dunia itu tahap bureaucratic organization, atau kita biasa sering dengan istilah birokrasi organisasi. Pada tahap ini perusahaan atau pengusaha sudah mulai mengenal istilah organisasi, sudah mulai mengenal birokrasi yang ditandai dengan pertama division of labor, yang kedua authority hierarchy, dan yang ketiga ini formalization, dan yang keempat adalah formal rules and regulation, dan yang kelima impersonality, yang enam adalah career orientation. Oke, ini adalah ciri-ciri dimulainya era birokrasi organisasi. Era ini muncul setelah munculnya era revolusi industri. Oke, kita akan membahas satu-satu sebentar lagi tentang apa itu divisi of labor, authority hierarchy, formalization, dan lain-lain. Perlu diketahui teman-teman bahwa tahap birokrasi organisasi ini masih berjalan sampai sekarang. Makanya teman-teman biasa lihat kan ya kayak di pemerintahan itu sebenarnya ya birokrasi. Tapi bukan hanya di pemerintahan, di perusahaan-perusahaan pun sebenarnya sudah mulai menerapkan birokrasi. Entah itu perusahaan kecil atau perusahaan besar, atau UD pun atau UKM pun, kebanyakan kalau seumpama mereka sudah mulai berkembang, kebanyakan mereka sudah mulai menerapkan prinsip-prinsip birokrasi organisasi, meskipun tidak se-complicated di pemerintahan atau di perusahaan-perusahaan besar. Oke. Berikut ini tanda-tanda perusahaan sudah menerapkan birokrasi organisasi. Yang pertama ada division of labor, artinya itu ada pembagian pekerja dalam divisi atau departemen yang di dalamnya mengerjakan satu pekerjaan khusus. Dan yang kedua itu ada authority hierarchy, artinya ada rantai komando yang jelas antara manajer tingkat atas, tingkat tengah, dan tingkat bawah dalam hal pengerjaan sesuatu. Makanya jadi ada pembagian pekerjaan. Yang kedua ada ada authority hierarchy. Jadi seperti yang ada di gambar ini, kepala pusat itu punya yang ada di atas ini akan berkoordinasi dengan bagian-bagian yang ada di bawahnya. Bukan hanya berkoordinasi, tapi juga mempunyai kewenangan dalam hal memerintah dan lain-lain. Jadi kalau semua ada apa-apa, maka contoh ini ada kelompok diklat prajabatan. Nah, kelompok diklat prajabatan nanti ini akan berkoordinasi dengan yang di atasnya. Yang di atasnya itu akan berkoordinasi lagi di atasnya. Dan tidak mungkin dari yang kelompok ke bawah ini langsung akan ke kepala pusat koordinasinya.
Kenapa tidak mungkin seperti itu? Karena memang di sini ada yang namanya tahap-tahapan. Jadi kalau seumpama contoh mudahnya nih, di perusahaan besar, satpam, bagian satpam, ketika ada apa-apa, mereka pasti ngomong di bagian kepala satpam dulu. Kepala satpam setelah mendapatkan laporan akan berkoordinasi dengan bisa jadi bagian HRD karena terkait dengan pekerja. Lah, bagian HRD nanti akan koordinasi dengan atau melaporkan hal tersebut kepada atasan. Nah, itu yang namanya birokrasi. Jadi ada tahap-tahapannya. Jadi nggak mungkin seorang satpam ketika ada masalah tiba-tiba langsung ngomong di atasannya. Itu namanya tidak authority hierarchy. Karena yang namanya authority hierarchy itu ada yang namanya step by step antara pelaporan satu dan yang lainnya. Antar pekerja, kemudian kepala pekerja, atau antar pekerja dengan supervisornya, supervisornya dengan kepala supervisor dengan bagian penjualan, kepala penjualan nanti bagian dengan atasnya lagi. Lah itu yang namanya dengan authority hierarchy. Ada yang namanya rantai komando. Kemudian tahap yang selanjutnya ini ada formal selection. Kemudian ada formal rules and regulation. Formal selection artinya jika perusahaan menginginkan pegawai atau menginginkan penambahan pekerja atau pegawai, pasti ada yang namanya proses seleksi. Maka biasa sekali kalau semua kalian lulus atau kalau kalian tahu mbak-mbak kalian yang sudah lulus, kalian yang sudah lulus, ketika mereka mau masuk di satu perusahaan pasti membawa lamaran dulu. Nah, ketika di lamaran pasti masih diseleksi apakah kira-kira sesuai dengan yang dibutuhkan enggak kompetensinya anak ini. Nah, itu yang namanya seleksi. Seperti yang ada di gambar ini kan gambar seleksi karyawan yang akan memasuki suatu perusahaan. Kemudian formal rules and regulation, artinya perusahaan sudah memiliki aturan-aturan tertulis dan standar operasional prosedur. Ciri yang keempat dari birokrasi organisasi yang ini adalah adanya peraturan-peraturan yang tertata. Ada yang namanya SOP, standar operasional prosedur. Contohnya SOP seperti apa? Seperti ini loh. Kalau seumpama ada karyawan, datangnya itu jam berapa, kemudian setelah dia datang, dia ngapain dulu, absen mungkin. Setelah absen, dia duduk di tempatnya di bekerja, kemudian mulai mengerjakan pekerjaannya. Lah, mengerjakan pekerjaannya itu kan banyak, apa dia bagian administrasi atau bagian administrasi bagian keuangan dan lain-lain. Nah, itu semua itu ada prosedurnya. Jadi melakukan A dulu, habis itu melakukan B, melakukan C, atau itu melakukan D, atau gambarannya itu seperti ini, tak? Kalau kalian biasanya melihat di Alfamart atau Indomart, biasanya kasir itu kan pertama ketika kalian menyetorkan barang, itu pasti kalian akan ditawari mungkin mau nambah pulsa. Oh tidak Pak, ya sudah, ya hanya ini saja, ini ada promo dan lain-lain. Kemudian mulai dihitung, oh enggak mau, ya sudah. Kemudian mulai mengaudit yang kalian beli. Sudah semua, totalnya sudah kelihatan, kemudian kasir itu ngomong, oh totalnya 50.000. Nah, kemudian kalian ngasih ngomong 50.000, kemudian kasir itu mengklik enter untuk menghasilkan nota. Setelah menghasilkan nota, barang-barangnya dimasukkan. Ketika dimasukkan pun masih dipisah antara yang sabun dan yang makanan. Kemudian dikasihkan ke konsumennya. Lah itu namanya standar prosedur. Ada tahap 1, tahap 2, tahap 3, tahap 4. Bukan tiba-tiba langsung berapa totalnya? Belanjanya mana belanjanya Mbak? Ini ya sudah, ini tak total saya 50.000 ya sudah, ini Mbak. Mana uangnya? Oh bukan seperti itu. Itu biasa ada sendiri yang namanya tahapan-tahapan yang harus dilakukan. Itu yang namanya SOP, standar operasional prosedur. Kemudian ciri yang kelima yakni adanya impersonality, yakni perusahaan dalam menentukan pengambilan keputusan bukan berdasarkan subjektivitas pemilik perusahaan, tapi juga berdasarkan rapat direksi. Yang keenam adalah karir. Artinya perusahaan sudah memiliki rancangan jenjang karir untuk para pekerjanya. Impersonality itu artinya setiap pengambilan keputusan terkait penerbitan produk, terkait dengan terkait dengan
keinginan membuat satu proyek untuk memperbesar produksi atau apapun itu semuanya itu berdasarkan rapat juga. Ketika perusahaan ingin IPO, tahu IPO itu, menerbitkan saham di bursa efek, itu juga harus berdasarkan rapat direksi, bukan hanya keinginan dari pemilik perusahaan. Jadi apapun itu maka dilakukan dengan cara bermusyawarah. Maka di pemerintah pun kalau kalian tahu maka sering kan ada rapat ini, rapat itu, rapat ini, rapat itulah. Kenapa mereka melakukan itu? Kenapa tidak serahkan aja pada bupati atau wakil bupatinya? Karena mereka tahu bahwa dalam birokrasi pengambilan keputusan itu berdasarkan musyawarah. Kemudian pada tahap yang keenam yakni adalah career orientation. Jadi ada yang namanya career orientation. Jadi pertama kalau dia jadi karyawan, setelah kerja beberapa tahun dia naik menjadi supervisor mungkin. Setelah jadi supervisor kerjanya tambah bagus jadi kepala kantor. Kepala kantor semakin bagus nanti bisa jadi asisten direktur dan lain-lain. Nah, itu namanya jenjang-jenjang jenjang karir. Nah, di birokrasi organisasi itu ada yang seperti itu. Sama halnya kalau semua teman-teman tahu di Unmu Jember itu ada yang namanya jenjang karir. Dari yang awalnya dosen biasa, dia bisa menjadi UPM itu unit penjamin mutu. Atau setelah lama jadi dosen, dia bisa menjadi sekprodi. Setelah jadi sekprodi, dia jadi kaprodi. Setelah jadi kaprodi, lama-lama dia menjadi dekan. Setelah lama jadi dekan, jadi kepala unit. Jadi kepala unit dia bisa menjadi wakil rektor atau apapun. Nah, itu namanya career orientation. Kemudian knowledge management. Tahap yang keempat, knowledge management. Yang dimaksud dengan knowledge management artinya perusahaan sudah menggunakan teknologi informasi untuk mengembangkan, mengorganisir dari berbagai pengetahuan untuk mencapai keberhasilan kinerja. Chief Knowledge Officer bertanggung jawab untuk bekerja giat dalam proses pembelajaran, memastikan bahwa aset-aset intelektual organisasi dikelola dengan baik dan terus-menerus ditingkatkan. Bentuk nyata dari perusahaan yang sudah melakukan knowledge management yakni adanya bagian R&D, Research and Development. Jadi perusahaan-perusahaan besar itu akan selalu melakukan Research and Development untuk apa ya? Untuk melakukan perbaikan-perbaikan yang ada di perusahaan. Contoh, ketika terkait dengan produk, coba kalian ingat bahwa produk mie sedap dulu cuma ada dua, yakni ada mie sedap goreng sama mie sedap soto. Nah, kenapa sekarang menjadi banyak macamnya soto ini, soto itu, goreng ini, goreng itu? Karena perusahaan tahu bahwa manusia itu memiliki rasa bosan. Jadi ketika mereka hanya makan itu aja, sudah dipastikan mereka akan bosan. Ketika bosan mereka akan mengurangi pembelian. Nah, itulah ketika mulai mengurangi pembelian, maka akan mengurangi pendapatan dari perusahaan. Nah, secara logika pun seperti itu. Nah, ketimbang nanti ini para konsumennya itu lari, maka perusahaan membuat produk-produk baru. Nah, produk-produk tadi itu yang baru mie sedap soto apa itu sebelum diluncurkan mereka harus dianalisis dulu. Ya, rasanya cocok apa enggak dengan lidahnya orang Indonesia, dari segi harganya gimana, kemudian nanti dari cara memasarkannya seperti apa. Nah, itu semua ada di bagian research and development. Nah, perusahaan yang sudah melakukan research and development ini berarti mereka sudah masuk di tahap manajemen yang keempat, yakni knowledge management. Atau biasanya ada inovasi-inovasi produk, atau biasanya nih HP nih. HP itu kan biasanya butuh yang namanya peningkatan penyimpanan, peningkatan kualitas foto, gambar, peningkatan kecepatan, dan lain-lain. Nah, itu kan semuanya tuh harus dilakukan penelitian dan percobaan-percobaan. Itu yang masuk di bagian research and development. Artinya perusahaan ini sudah memenuhi knowledge management. Artinya menggunakan teknologi informasi untuk mengembangkan atau mengorganisir dan agar mencapai keberhasilan dalam kinerja suatu perusahaan.
Dan tahap yang terakhir yakni adalah evidence based management atau manajemen berbasis fakta. Manajemen berbasis fakta didefinisikan sebagai proses membuat keputusan manajemen berdasarkan pada apa yang sebenarnya berjalan daripada suatu yang terbaik tetapi kurang bukti empiris. Artinya setiap pengembangan keputusan itu berdasarkan data yang real didapatkan bukan hanya perkiraan saja. Oke. Saya punya teman, dia itu bekerja di perusahaan penjualan obat. Jadi dia jadi rep, hampir setiap minggu, hampir setiap hari dia itu membikin, laporan-laporan yang yang menjelaskan tentang suatu keadaan di suatu rumah sakit. Bagaimana penjualannya, bagaimana dokter nanti menyampaikannya, kemudian bagaimana dokter nanti itu membuat menyarankan kepada konsumennya, itu harus ada. Nah, itu dilaporkan setiap minggunya. Kemudian ada juga, teman saya juga, dia bekerja di bagian penjualan popok, hampir sama. Jadi setiap dia bekerja, dia harus, melihat bagaimana sih persaingan harga popok, kemudian apakah popoknya itu laku apa enggak, bagaimana penjualan dan lain-lain, itu semuanya dicatat, dan itu nanti akan dilaporkan di setiap minggunya kepada atasannya. Nah, agar apa? Agar nanti data-data itu ketika terkumpul, mereka bisa menjadi bahan evaluasi dan mengambil keputusan bagi manajer-manajer atasnya. Tentu selanjutnya perusahaan-perusahaan sekarang yang mulai menggunakan teknologi informasi untuk mengontrol pekerjaan karyanya, termasuk keberhasilan jalan, pemasaran ide karyawannya, sehingga bisa memutuskan sesuatu yang inovatif di lapangan, bukan hanya dokumen laporan mingguan atau bulanan. Jadi kalau zaman dulu mungkin orang kalau bikin laporan ya sudah laporan bulanan, ini berhasil berapa itu seperti itu saja. Cuman kalau sekarang tidak. Jadi absen pun atau ada ketika ada pesaing yang datang dengan harga yang lebih murah, mereka akan menambahkan bukti foto. Oh, ini ada produk baru, Pak. Nah, ini ternyata ada pengurangan dan lain. Sehingga benar-benar berdasarkan fakta yang real, bukan hanya laporan-laporan berupa dokumen, enggak, tapi memang sesuatu yang real di lapangan. Itu yang nanti dilaporkan di atasan. Itulah tahap yang terakhir, yakni evidence based management. Tapi tidak semua perusahaan menggunakan evidence based management ini, kebanyakan yakni perusahaan-perusahaan besar saja. Oke, mungkin cukup ini saja pertemuan di minggu ini. Tetap semangat belajar ya, tetap semangat belajar, tetap baca-baca buku untuk menambah pengetahuan kalian. Oke, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan tetap jaga kesehatan.